Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggi Atul Pangestu dari kelas 4A D3 Akuntansi. Dan di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Hendri untuk menjelaskan pemisahan kos campuran. Di sini ada pengertian pemisahan kos campuran. Yang pertama, apa itu kos campuran? Kos campuran adalah suatu sistem pembiayaan yang menggabungkan seluruh biaya produksi menjadi satu. Dalam kos campuran, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik digabungkan menjadi satu kelompok biaya. Lanjut yang berikutnya yaitu metode pemisahan kos campuran. Metode pemisahan kos campuran dibagi menjadi 5. Dan metode yang dapat digunakan untuk memisahkan kos campuran menjadi unsur tetap dan unsur variabel adalah: yang pertama itu ada metode titik tertinggi dan terendah. Yang kedua, metode diagram pancar. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Yang keempat, metode regresi berganda. Yang kelima, pertimbangan manajemen. Oke, yang kita akan bahas yang pertama yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Di sini ada metode titik tertinggi dikurang titik terendah. Tarif kos variabel diperoleh dengan cara membagi selisih kos aktivitas dengan selisih output. Kos variabel atau V adalah perubahan kos aktivitas dibagi perubahan aktivitas atau YA YB tutup kurung atau buka kurung XA dikurang XB tutup kurung. Sedangkan kos tetap diperoleh dengan mengurangkan kos variabel dari total kos. Buka kurung YA dikurang VXA tutup kurung atau YB buka kurung YB kurang VXB tutup kurung. Lanjut ke metode yang kedua yaitu metode diagram pencar. Yang metode diagram pencar, langkah-langkah yang harus diikuti adalah: pertama, menempatkan titik-titik koordinat dengan menunjukkan hubungan kos pelayanan peti kemas dan jumlah peti kemas yang ditangani untuk semua data amatan. Yang kedua, amati pola penyebaran titik-titik koordinat tersebut sehingga diperoleh bentuk gugusannya. Dan yang ketiga, lakukan pengamatan secara visual dan dipilih 2 titik pada ujung gugusan sehingga kalau dihubungkan kira-kira mewakili kecenderungan sebaran titik-titik tersebut atau membelah tepat di tepat tengah-tengah gugusan. Lanjut yang ketiga yaitu ada metode kuadrat terkecil. Maaf sebelumnya, di sini saya kurang tahu maksud rumus yang ada di metode kuadrat terkecil ini. Jadi saya akan menyebutkannya saja. Metode ini metode kuadrat terkecil. Metode ini jauh lebih teliti dibandingkan dengan 2 metode sebelumnya karena mampu mengidentifikasi the best fitting line. Formula untuk metode ini sebagai berikut. Yang pertama, V sama dengan buka kurung sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N tutup kurung dibagi tutup kurung dibagi buka kurung maksudnya X kuadrat dikurang buka kurung X sigma X tutup kurung kuadrat per N tutup kurung. Yang kedua, T sama dengan sigma Y per N dikurang V buka kurung sigma X per N tutup kurung. Kita lanjut yang ketiga yaitu ada regresi berganda. Prinsip pemisahan metode LS sebenarnya tidak berbeda dengan metode
regresi berganda. LS tidak lain dari bentuk regresi sederhana, yaitu hanya dengan satu unsur cost variabel atau satu variabel bebas. Sedangkan regresi berganda terdiri dari lebih dari satu variabel bebas. Baik, yang terakhir yaitu pertimbangan manajemen. Umumnya, metode ini sering digunakan ketika kos campuran memiliki proporsi presentase yang rendah dibanding total keseluruhan kos. Dalam situasi seperti ini, apabila yang digunakan adalah metode pemisahan kos secara formal yang melibatkan hitungan tematis seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, maka justru akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan secara usaha yang dikerahkan tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Keuntungan dari metode ini terletak pada kesederhanaannya dalam situasi ketika manajer memiliki pemahaman yang sangat baik atas perusahaan dan pola-pola kos yang terjadi. Maka metode ini menghasilkan hasil yang baik. Namun, jika manajer tidak memiliki pertimbangan yang cukup, maka jelas error akan terjadi. Sehingga penting pula untuk mempertimbangkan pengalaman manajer, potensi error yang terjadi, serta efek yang dihasilkan dari error tersebut terhadap keputusan lain yang berkaitan. Dan yang ini kesimpulan dari materi tersebut dalam konteks analisis dan pemisahan metode titik tertinggi dan terendah, metode diagram pancar, metode diagram terkecil, serta metode regresi berganda masing-masing menawarkan pendekatan yang unik dalam memahami dan memodelkan hubungan antara variabel. Sedangkan pertimbangan manajemen yang cermat dalam pemilihan metode yang sangat tepat sangat penting untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas hasil, dan mengambil keputusan strategis yang informasinya didukung oleh analisis yang akurat. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.